Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, para pemuda dan pemudi, para ayahanda sekalian, guru-guru kami Masjid Raya yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT di hari yang baik ini, di waktu yang sangat baik. Allah masih mengumpulkan kita di dalam kondisi yang sehat walafiat, alhamdulillah. Allah mengumpulkan kita juga dalam kenikmatan iman. Hingga hari ini kita baru saja menyelesaikan sebuah amal ibadah yang ini adalah merupakan tiang dari amal-amal ibadah besar kita dalam agama Islam ini, ya, yaitu sholat. Alhamdulillah juga Allah kumpulkan hari ini kita bisa sholat dengan nampaknya merapatkan saf, ya. Dan juga di sini juga para teman-teman sekalian di sini juga bisa duduk rapat, alhamdulillah, ya. Ini sebuah kenikmatan, ya. Kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad, ya, kami berasal dari Jawa Tengah. Kondisi di Jawa Tengah itu hari ini mungkin tidak seperti yang teman-teman ataupun para ayahanda sekalian di sini sholat ataupun rapat seperti ini mendengar kajian. Di sana kita masih Allah hadirkan kondisi di mana kita sholat masih harus berjarak, ya. Kajian juga masih belum sebanyak ini mungkin karena maghrib juga biasanya jarang, ya. Kalaupun kajian itu kita berjarak satu dengan yang lain sangat berjauhan. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa duduk bersama di sini. Ini sebuah kenikmatan yang mudah-mudahan bisa kita syukuri, ya. Nikmat sehat, dan ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat mahal hari ini, ya. Hari ini sudah hampir kurang lebih 1 tahun Allah hadirkan kondisi di mana kita harus hidup yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Mungkin para ayahanda sekalian semenjak masih kecil, ya, beranjak, ya, lalu sampai hari ini dengan amal yang sudah banyak insya Allah dan Allah mudah-mudahan terima, tidak pernah terbayangkan ada kondisi pandemi seperti ini, ya. Tapi ternyata Allah hadirkan, dan kita sebagai orang beriman harus senantiasa berhusnuzon pada Allah. Apapun yang Allah berikan ini pasti berupa kebaikan untuk para hambanya. Mungkin kita tidak tahu ini berupa nikmat ataupun entah hukumankah atau ini teguran, kita tidak tahu. Tapi paling tidak orang beriman itu, teman-teman, kita harus berhusnuzon, berprasangka baik pada Allah SWT bahwa ini semua baik, ya. Bisa jadi nanti kita baru tahu hikmahnya ini baik itu ketika 5 tahun lagi, ya, ataupun 10 tahun lagi bahkan, ya. Tapi paling tidak dalam 1 tahun terakhir ketika orang-orang terjarakkan, ya, itu bumi ini yang tadinya mungkin sudah lumayan rusak iklimnya, udaranya, tapi dalam 1 tahun terakhir ini jauh lebih bersih udaranya, ya. Jadi kalau misalnya difoto dari satelit itu jauh lebih biru, ya. Yang dulu mungkin sudah karena polusi asap, ya, udaranya kita kotor, gitu, ya. Dan pernah juga kita merasakan di Riau ini, di Pekanbaru ini, ya, kita pernah berapa tahun yang lalu mendapatkan kabar kami di Pulau Jawa, saudara-saudara kami di Pekanbaru ini untuk bernafas saja menjadi sebuah tantangan tersendiri pada saat itu, ya, dengan adanya asap dan seterusnya. Tapi dengan adanya pandemi 1 tahun terakhir ini, kita ternyata Allah mudahkan dihadirkan sebuah kondisi di mana seolah-olah bumi di refresh kembali, ya. Yang tadinya sudah mungkin banyak udara-udara kotor akhirnya jauh lebih jernih, ya. Dan ini sebuah hal yang paling tidak bisa kita syukuri, ya. Oleh karenanya ini harus betul-betul kita syukuri, teman-teman, para ayahanda sekalian. Mudah-mudahan ketika kita sudah mensyukuri ini, Allah menambah nikmat-nikmat berikutnya. Salawat wassalam kita junjungkan pada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat beliau, para keluarga beliau,
yang sudah memberikan keteladanan yang paripurna, yang sempurna. Oleh karenanya kita sebagai orang beriman, pemuda-pemuda muslim, anak-anak muslim, kita harus mengenal mereka semua, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan menjadikan mereka semua sebagai betul-betul keteladanan yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Ya, nggak boleh pemuda muslim, anak-anak muslim, kita memiliki idola selain mereka. Harusnya nggak boleh. Ya, mungkin sekarang kita mengenal pemain bola yang kita jadikan idola, atau artis-artis yang kita jadikan idola. Alangkah lebih baiknya ketika kita menjadikan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu menjadi idola terbesar dalam hidup kita. Karena kita dalam sholat, tadi kita sudah baca, tadi kita sudah menyimak imam besar kita sudah membacakan surat Al-Fatihah. Ya, kita meminta agar ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Itu tafsirnya sendiri, orang yang Allah beri nikmat itu adalah para nabi, para sidikin, para suhada, para solihin. Jadi kita dalam sholat 5 waktu teman-teman sekalian, para ayahanda, ibunda sekalian, ternyata kita meminta pada Allah agar kita disatukan, dikumpulkan bersama para nabi, para orang-orang yang jujur, yang sidik. Cek, yes. Lebih jelas? Ya, tadi terlalu ini ya. Baik, sampai di mana tadi? Ya. Tadi kita sudah mendengarkan guru kita, ustadz Ustadzuna kita, ketika pada sholat maghrib ataupun sholat-sholat setelahnya ataupun sebelumnya, kemarin ataupun entah esok hari, kita meminta dalam sholat di surat Al-Fatihah dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, para nabi, suhada, sidikin, solihin. Ya, mudah-mudahan Allah terima doa kita dan Allah kabulkan. Kita dikumpulkan bersama mereka semua. Dan kita nggak pernah meminta doa pada Allah dikumpulkan bersama para pemain bola yang itu adalah idola kita di dunia. Namun tidak pernah kita, pernah nggak teman-teman minta doa dikumpulkan nanti di akhirat bersama artis idola kita? Ya, kan enggak. Ya. Karena nanti di akhirat orang-orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai di dunia. Kalau ada sekarang anak-anak muda mencintai para artis-artis Korea misalkan, ya, artis-artis TikTok misalkan, artis-artis YouTube misalkan, apakah nanti kita mau di akhirat dikumpulkan bersama mereka semua? Artis-artis Korea itu, artis-artis YouTube itu yang subscribe-nya sampai 1 juta, 11 juta dan seterusnya, atau artis-artis selebgram yang kita idolakan, ya. Kalau kita mau seperti itu berarti itu sebuah kesalahan yang harus kita benahi, ya. Karena tidak menarik, karena orang-orang itu belum tentu nanti selamat di akhirat, ya. Dan kita hidup teman-teman, kita hidup di dunia punya sebuah tujuan besar yang Allah sudah hadirkan dan dulu kita sudah diambil perjanjiannya, ya. Kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah Allah menciptakan kita teman-teman, ya, dimasukkan atau dalam rahim ibunda kita lalu dilahirkan ke muka bumi ini, ke dunia ini, ya, itu ada tujuan besar. Allah menciptakan manusia bahkan jin itu untuk beribadah pada Allah, bukan untuk sekedar bermain-main. Bermain-main boleh, tapi tujuan besar orang diciptakan, manusia diciptakan, jin diciptakan untuk beribadah pada Allah. Berarti tubuh kita ini, visi kita ini memang sudah disiapkan oleh Allah untuk beribadah. Harusnya orang beriman itu ketika karena tubuhnya sudah disiapkan untuk beribadah pada Allah, ketika diajak untuk beribadah harusnya mudah. Karena memang settingannya, defaultnya kita diciptakan seperti ini teman-teman, ya, itu untuk beribadah pada Allah. Kayak ikan disuruh berenang di air, ya dia bisa, dia senang. Kenapa? Karena memang tubuhnya disetting, diprogram untuk hidup di air. Nah, kita manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Berarti harusnya tubuh kita ketika diajak untuk beribadah itu harusnya mudah. Makanya kebalikannya, kalau misalkan tubuh kita diajak untuk bermaksiat pada Allah, pasti tubuh kita rusak, ya. Ketika tubuh ini yang sudah Allah desain sesempurna ini, ya, dengan matanya 2, hidungnya 2, bolongannya ke bawah nggak ke atas. Coba kalau ke atas bagaimana? Ya. Ini sudah sempurna, Allah ciptakan untuk beribadah. Ketika digunakan untuk bermaksiat, berbuat dosa, pasti rusak tubuh kita otomatis. Kayak seperti ikan dikeluarkan dari habitatnya, dari air, pasti dia mati.
Tubuh kita juga gitu, digunakan untuk keluar dari airnya, keluar dari bentuk ibadah pada Allah pasti rusak. Ya, makanya ketika ada orang yang minum sebuah minuman yang di agama kita dilarang, pasti tubuhnya rusak. Memakan sesuatu yang Allah sudah larang, Nabi Muhammad SAW sudah larang, kita memakan yang meminumnya, pasti tubuh kita rusak. Kenapa? Karena tubuh kita tidak didesain, tidak disetting untuk menerima hal-hal yang menyebabkan kita bermaksiat pada Allah. Ya. Oleh karenanya, balik lagi keteladanan. Ya. Harusnya kita meneladani Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu sebagai idola. Yang ikhwan ya, yang laki-laki, itu banyak pahlawan-pahlawan hebat yang luar biasa dari sisi para sahabat. Itu melebihi superhero yang ada kita tonton setiap hari di TV kah, atau di channel YouTube dan seterusnya. Itu para sahabat luar biasa. Ada para sahabat itu teman-teman, yang ketika dia berperang, mode yang dia buat itu berperangnya bukan satu pedang, tapi 2 pedang. Ya. Dia kalau berperang itu 2 pedang, menggunakan pedang di tangan kanan dan tangan kiri. Dia maju melesat sendirian bahkan ada para sahabat, ada salah seorang sahabat, ada 4 sahabat. Itu satu sahabat levelnya 1000 orang. Kemampuannya, ya, itu kemampuannya ada sahabat seperti itu. Ya, jadi kalau dia bertanding melawan 1000 orang dia menang. Kualitasnya seperti itu. Jangan ditanya fisiknya. Fisiknya pasti luar biasa kekar dan kuat, kokoh. Ya. Dan yang menariknya lagi, bukan hanya fisiknya yang kuat, yang kokoh, kekar, ya. Karena megang pedang satu itu susah, teman-teman. Ya, ketika beradu pedang dengan musuh, itu guncangannya juga kuat. Kalau kita lemes, itu pedang kita akan mental. Tapi ini dia megang 2 tangan. Ya. Dan yang menarik adalah para sahabat, ketika memang mereka harus bertempur, berjuang, mereka menggunakan pedang, iya. Tapi ketika sudah selesai, mereka kembali ke masjid-masjid Allah. Mereka adalah para ahli ilmu. Mereka para ulama. Ya. Abdullah bin Amr bin As, itu tokoh besar, ahli ilmu. Ya. Anaknya Amr bin As, ahli ilmu juga. Tapi ketika berperang, jangan ditanya kualitasnya. Ada Zubair bin Awam dalam salah satu perang, teman-teman. Zubair bin Awam itu kalau posisinya, ini pasukan yang mau berperang, ya, musuh Islam dan orang-orang Islam pada saat itu di Sirah, ya. Kaum muslimin batas depannya di sini. Zubair bin Awam itu posisinya tidak di belakang barisan, tidak di tengah barisan, tidak di paling depan barisan, tidak. Tapi Zubair bin Awam jauh lebih di depan lagi. Lanjut. Baik. Ya, Zubair bin Awam itu jauh melebihi barisan kaum muslimin di mana mereka berada. Ya, kalau barisan paling depan di sebelah sini, musuhnya di depan, Zubair bin Awam itu di depan ataupun di tengah-tengah kedua barisan musuh yang akan saling berperang. Jadi ketika mulai berperang, mereka lari, barisan yang depan ketemu barisan yang depan, Zubair bin Awam itu sudah ngacak-ngacak barisan musuh. Ya, sudah bolak-balik di sana, dia menghancurkan semuanya. Belum lagi ada nama sahabat Khalid bin Walid, yang bahkan pernah didefinisikan, ada yang mendefinisikan Khalid bin Walid saking tubuhnya kekar itu, ya, itu ketika naik kuda, perjalanan yang biasa ditempuh 1 bulan itu bisa setengah bulan ditempuh oleh Khalid bin Walid, saking kuatnya. Umar bin Khattab lagi, Umar bin Khattab ada yang mendefinisikan fisiknya, itu ketika naik kuda, saking besarnya, saking kokohnya, gagahnya, itu kakinya kalau naik kuda, teman-teman, itu bisa sampai tanah. Padahal naik kuda, bukan karena kudanya yang kecil, tapi karena Umar bin Khattabnya yang luar biasa kuat. Belum lagi Nabi Muhammad SAW, ya, gurunya para sahabat, itu luar biasa lagi fisik beliau. Pernah di suatu momen di perang Khandaq, lagi gali parit, semua para sahabat termasuk yang kokoh-kokoh tadi, badannya kuat, kekar, menggali parit karena nanti akan melawan musuh orang-orang Quraisy. Biar dia tidak bisa menyerang, digali parit yang dalam, sehingga ketika kudanya masuk ke parit, kudanya nggak bisa naik ke atas lagi, tinggal dikasih panah, selesai, game over. Kalau dari jauh mau lompat nggak kena karena saking jauhnya, saking lebarnya. Pada saat menggali parit ini, itu ketika lagi menggali, tiba-tiba ada sekelompok bagian sahabat, ya, ini melewati sebuah tanah. Ketika digali ternyata tidak bisa dihancurkan. Oh, ternyata ada batu besar. Batu besar yang para sahabat dengan kualitas seperti itu fisiknya,
memukul batu ini mau dihancurkan, nggak ada yang bisa. Ya. Sehingga akhirnya dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin para sahabat, guru para sahabat. Ya. Nabi Muhammad SAW namanya pemimpin, walaupun sosok yang luar biasa memimpin orang banyak, tapi ketika diminta bantuan untuk menolong anak buahnya, dia siap ikut turun tangan. Ya. Jadi kalau kita teman-teman, ya, kita udah besar, orang tua kita di rumah minta tolong. Kalau kita sudah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola, itu pasti kita akan turun tangan membantu pekerjaan orang tua kita. Ada pekerjaan apa di rumah, piring belum dicuci, lantai kayaknya kotor, disapu, ya, dan seterusnya. Adik kita butuh ditemani, butuh harus ada yang mengganti popoknya misalkan, ini kita langsung turun tangan. Persis seperti Nabi Muhammad SAW. Ada pekerjaan apa di teman-temannya, di timnya, itu langsung ditolong. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW itu datang, ada batu besar itu, batunya langsung dihancurkan. Ya. Batunya langsung dihancurkan hanya dengan 3 kali pukulan. Batu yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat-sahabat yang kokoh fisiknya. Nabi Muhammad SAW datang memberi solusi. Dipukul 3 kali hancur. Ya. Oleh karenanya teman-teman, para pemuda-pemudi yang insya Allah dirahmati Allah SWT, para ayahanda ataupun ibunda yang dirahmati Allah SWT, memang sudah harusnya kita mengembalikan keteladanan idola kita kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya. Sehingga dengan keteladanan itu mudah-mudahan Allah hadirkan rasa cinta kita kepada mereka semua, sehingga dengan kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita nanti dapat izin ketika kita semua sudah meninggal teman-teman, melewati proses nanti di kuburan, melewati proses nanti dibangkitkan. Itu prosesnya sangat panjang sekali. Nanti Nabi Muhammad SAW akan menunggu umatnya di sebuah telaga, ya. Yang telaga ini ketika nanti kita sudah minum, itu akan hilang hausnya. Dan tidak semua orang diizinkan untuk minum di telaganya Rasulullah SAW. Hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang yang di dunia mengikuti beliau, hanya orang-orang di dunia yang meneladani beliau, hanya orang-orang di dunia yang menjadikan beliau sebagai seorang idola. Ya. Masa kita nggak mau? Ya. Nanti pada saat di akhirat itu, orang-orang akan, para manusia dikumpulkan, mereka akan lari ke Nabi Adam meminta pertolongan. Ya. Nabi Adam tidak sanggup. Orang-orang akan lari ke Nuh minta pertolongan, karena pada saat itu kondisinya mencekam. Anak tidak kenal orang tuanya, orang tua tidak bisa bertemu anaknya, tidak bisa saling membantu. Ya. Nanti ketika sudah meninggal itu tidak ada saling membantu lagi di antara kita. Saling membantu itu adanya di dunia teman-teman. Ya. Akhirnya lari ke Nabi Ibrahim minta tolong, nggak bisa minta tolong. Nabi Ibrahim juga nggak bisa memberikan pertolongan. Ya, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, akhirnya ke Nabi Muhammad SAW, ya, yang bisa dan Allah berikan izin untuk memberi syafaat ya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya memang harus kita benahi teman-teman. Ya, jadi kalau sekarang di bayangan kita nih idolanya bukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ayo kita coba perbaiki. Ya, coba dibaca tentang sejarah beliau. Ya, sehingga ketika nanti kita kehausan di akhirat itu, nanti Allah izinkan kita masuk ke telaganya Rasulullah SAW, dijamu oleh beliau, akhirnya kita meminum minuman yang itu akan menghilangkan haus kita. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ayahanda ataupun ibunda yang insya Allah menghadiri masjid raya ini, tema besar kita yang disampaikan oleh guru kami Ustadz Muhammad, ya, tadi bertanya temanya apa, dan kita sampaikan dan kami sampaikan lebih baik kita mentadaburi kisah-kisah saja. Ya, tidak perlu menyampaikan sebuah ilmu yang nampaknya berat, ya, yang mungkin itu nanti guru-guru kita saja yang lain yang menyampaikan dengan membuka kitab-kitab, ya, kitab para ahli ilmu, para ulama, ya, itu mungkin nanti. Kita hari ini kita akan mentadaburi kisah-kisah saja, ya. Salah satu kisah yang akan kita mentadaburi hari ini, ditadaburi hari ini, ada kisah yang menarik, ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar. Tapi yang namanya kisah, yang namanya isi dalam Al-Quran itu senantiasa memang harus kita ulang-ulang. Ulang. Persis seperti surat Al-Fatihah. Ya, nggak pernah kita merasa bosan mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Ya, bahkan kalaupun kita nggak melihat Quran, ya, kita sambil mau naik motor, di mobil, kita baca surat Al-Fatihah, kita pelancar. Kenapa? Kita sering mengulang-ulang dan kita tidak pernah bosan mengulang-ulang. Harusnya begitu juga. Ya, ada kisah, oh udah pernah dengar, nggak masalah. Ya. Toh kadang kita juga ketika menonton TV ada acara yang sudah pernah kita tonton diulang oleh TV-nya, kita nonton lagi kok. Ya.
Tapi kenapa dengan kisah kita tidak mengulang-ulang? Ya. Kisahnya mungkin sudah pernah dengar. Ini kisah tentang peperangan Raja Talut melawan Jalut. Ya, ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Sebelum Talut melawan Jalut, ya, sebelum Talut dihadirkan menjadi seorang raja, sebelum Talut dijadikan seorang pemimpin, ya, itu jauh hari Talut ini adalah seorang memimpin umat yang bernama disebut Bani Israel. Ya, umat Bani Israel yang dulu mereka adalah umat yang diminta untuk bekerja kepada Fir'aun, ya, yang dulu disiksa oleh Fir'aun, membuat piramida, membuat sphinx dan seterusnya. Mereka disiksa, ya, hingga akhirnya Allah kirimkan seorang nabi, Nabi Musa, akhirnya mengeluarkan mereka dari kekejaman Fir'aun, dari Mesir, pindah menyeberangi Laut Merah, ya, masuk tujuannya ke wilayah Syam, ya, wilayah Palestina, ya. Sebelum hadirnya Talut itu jauh sebelum itu, Bani Israel itu sudah dibimbing oleh Nabi Musa, ya. Ketika Nabi Musa wafat, ternyata Bani Israel yang pindah dari Mesir, teman-teman, diselamatkan dari kejamnya Fir'aun, nyebrang laut yang sudah kita tahu bersama. Nyebrang lautnya nggak pernah terpikirkan oleh orang-orang hari ini. Nggak ada teknologi sehebat apapun hari ini yang bisa membelah laut. Makanya orang sepintar apapun di zaman hari ini nggak boleh bangga. Dia pintar bikin teknologi, bikin robot, bikin bangunan megah. Tetap manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Allah bisa membelah laut dengan sangat mudahnya. Allah bisa mudahkan menahan laut yang terbelah agar Bani Israel dan Nabi Musa dan Nabi Harun itu bisa lewat, ya. Ini kaum yang diselamatkan oleh Nabi Musa. Tapi pada saat sudah nyebrang, mereka ternyata diminta untuk mengarah ke Palestina, mereka tidak mau, ya. Padahal mereka pada saat sudah nyebrang, karena mereka meninggalkan tempat semula, Allah kasih makanan yang luar biasa, makanan langsung dari surga, namanya manna wa salwa. Itu kayak agar-agar dan seterusnya, nikmat sekali makanan dari surga. Ketika waktunya makan pagi, makan siang, makan malam, itu tinggal turun dari surga. Jadi Bani Israel memang umat yang kalau kita baca ceritanya, teman-teman, itu seperti umat yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Diselamatkan, cara menyelamatkannya juga istimewa, membelah laut, ya. Tidak dikirimkan kapal feri, tidak, ya. Tidak dikirimkan pesawat, helikopter, tidak, tapi dibelah lautnya, ya. Bisa menahan laut yang terbelah, ya. Ketika sudah lewat, disatukan lagi, Fir'aun dan tentaranya tenggelam di sana, ya. Sudah sampai di seberang, dikasih lagi makanan, ya. Tapi ternyata pada saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah SWT, ya, pergi sebentar, ya, lalu dititipkan umatnya kepada Nabi Harun. Balik-balik Nabi Musa setelah bertemu Robnya, ternyata Bani Israel yang sudah diselamatkan, dikasih makan dan seterusnya, malah menyembah patung anak sapi, ya. Bani Israel kayak gitu, teman. Hingga akhirnya sampai Nabi Musa wafat, Bani Israel ini belum sampai ke tujuannya, karena dia mau dipindahkan dari Mesir ke Palestina, itu nyebrang, ya. Belum sampai, akhirnya Nabi Musa menyerahkan tugas berikutnya dan Allah angkat muridnya sebagai seorang nabi, yaitu yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini tadinya adalah muridnya Nabi Musa. Kalau teman-teman membaca ada kisah di surat Al-Kahfi itu, ada kisah ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Yang menemani Nabi Musa berjalan pada saat itu adalah seorang pemuda. Dalam surat Al-Kahfi itu dikatakan ada seorang pemuda yang menemani Nabi Musa. Pemuda ini namanya Yusha bin Nun. Tapi di dalam surat Al-Kahfi tidak disebutkan namanya, hanya dikatakan pemuda, ya. Dan ini menarik, teman-teman, ya. Allah tidak menyebutkan nama pemuda Yusha bin Nun di dalam Al-Quran. Tapi ternyata nanti Bani Israel yang dipindahkan oleh Nabi Musa, ternyata tugasnya menyampaikan Bani Israel ke Palestina itu bisa diselesaikan tugasnya oleh Yusha bin Nun. Menariknya gini, teman-teman, Yusha bin Nun itu tidak disebutkan namanya, tapi karyanya jelas, membawa Bani Israel sampai ke tujuan, ke target besarnya, ya. Yang itu belum bisa dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Berarti anak muda itu harusnya kayak begitu, nggak perlu namanya disebut-sebut, nggak perlu namanya viral, tapi yang penting adalah karyanya jelas. Yusha bin Nun jelas membawa umat masuk ke tempatnya, ya. Nggak perlu kita viral, ya, nggak perlu apa-apa. Sekarang teman-teman bikin video, dinaikkan ke YouTube dan share dan seterusnya, ya.
Nggak perlu. Pemuda Muslim, pemuda Islam itu nggak perlu begitu. Tapi jelas karyanya seperti Yusha bin Nun, belajar, akhirnya membawa kebermanfaatan untuk umat yang sangat banyak sekali. Ya. Oleh karenanya setelah Yusha bin Nun wafat, ternyata Bani Israel tetap sifatnya seperti itu. Ya. Setelah Yusha bin Nun nanti ada nabi-nabi berikutnya untuk Bani Israel. Tapi lagi-lagi teman-teman, Bani Israel memang sifatnya ya kayak begitu. Ya. Ada nabi ternyata bukan hanya tidak diikuti setelah Yusha bin Nun, tapi bahkan pernah dan banyak dibunuh. Jadi ahli ilmu itu diserang sama umatnya sendiri. Ya. Hingga akhirnya Allah hukum karena mereka sudah seperti itu, padahal sudah dibantu awalnya dulu kakek nenek moyangnya. Ya. Hingga akhirnya Allah datangkan Jalut dan tentaranya. Kaum yang dari sisi fisik itu raksasa besar-besar. Mereka menyerang orang-orang Bani Israel, akhirnya mereka harus terusir dari rumahnya. Yang dulu mereka terusir masuk ke tempatnya, akhirnya mereka diusir. Kenapa? Karena mereka menjauhkan diri dari Allah SWT dengan cara memusuhi ahli ilmu. Ya, menjauhi diri dari para ahli ilmu. Makanya teman-teman hari ini alhamdulillah kita bersyukur. Teman-teman hari ini bisa kumpul di masjid, rumahnya Allah. Ya. Sholat berjamaah, harus bersyukur. Ya. Karena kalau misalkan tidak seperti Bani Israel, nanti kita bisa diusir. Ya. Itu kehendak Allah bisa saja. Ya. Allah hukum mereka karena mereka tidak mau mendengarkan guru-guru mereka. Ya. Bahkan menyakiti guru-guru mereka. Ya. Ini nggak boleh. Ya. Hingga akhirnya mereka terusir dari tempatnya. Akhirnya tempatnya ditempati oleh Jalut. Mereka keluar dari Palestina itu, mereka tidak punya tempat, mereka kemana-mana, hilir mudik, mereka nggak jelas. Karena tempat tujuannya sudah ada tapi mereka diusir, mereka bingung kemana-mana. Dan pemimpinnya juga nggak ada, karena Allah turunkan Nabi menjadi pemimpin mereka, mereka khianati. Ya. Akhirnya mereka jadi umat yang nggak jelas kemana-mana teman-teman. Ya. Itu kalau misalkan kayak seseorang menggembala, ada domba, ada kambing, ada kerbau, itu yang menggembala, yang mengatur, yang menjaga itu nggak ada. Akhirnya mereka kemana-mana tuh. Ya. Itu berbahaya. Ya. Ketika ada barisan atau sekumpulan orang nggak ada pemimpin yang menjaga mereka dan membimbing mereka, itu berbahaya. Sholat saja ketika iqamah sudah dikumandangkan lalu tidak ada pemimpin yang maju sebagai imam, kita bingung apa enggak? Bingung. Ini siapa pemimpinnya? Kapan kita mau sholat? Bingung. Apalagi menghadapi kehidupan, mereka tempatnya di sini, mereka diusir, nggak punya pemimpin, mereka bingung. Ya, satu sama lain juga nggak bisa diandalkan karena memang orang-orang Bani Israel kayak begitu. Ya, zalim sekali kepada diri mereka sendiri. Akhirnya Allah hukum, ya. Hingga akhirnya Allah hadirkan nabi berikutnya. Kalau dalam kisah-kisah Israel lihat ada yang menamakan nabi Samuel, ya. Jadi Samuel itu kalau misalkan itu ternyata salah satu nama nabi, ya. Cuman bahasanya beda, kayak misalkan Daud itu David gitu ya. Tapi ada Sam'il gitu ya. Ada yang mengatakan itu Nabi Sam'il dan seterusnya, ya. Akhirnya Allah turunkan Nabi Samuel atau Sam'il itu, ya, untuk memimpin mereka, ya. Dan mereka meminta kepada Nabi Samuel itu atau Sam'il itu, tolong hadirkan pemimpin bagi kami, raja bagi kami, ketua bagi kami, agar kita bisa menyatukan barisan, kita bisa kembali ke tempat rumah-rumah kita, mengusir orang-orang yang telah mengusir kita dari rumah-rumah kita, ya. Mereka meminta kepada Nabi Samuel. Akhirnya Nabi Samuel mengatakan, kalau kalian nanti dikirimkan raja, diangkat pemimpin untuk kalian, apakah kalian mau menerimanya? Ya, karena sebelum-sebelumnya Nabi dikirim dibunuh, Nabi dikirim diusir, Nabi dikirim disakiti oleh mereka sendiri. Ya. Ditanya sama Nabi Samuel, kalau misalnya diangkat raja pemimpin, apakah kalian mau mengikuti? Ya. Karena sebelum-sebelumnya kalian selalu seperti itu. Ya. Tapi Bani Israel akhirnya mengatakan, kami siap mengikuti siapapun yang diutus, siapapun yang diangkat di antara kami, ya. Nanti kami akan mengikuti apa yang dirinya orang tersebut, pemimpin tersebut yang diangkat memerintahkan sesuatu, memberikan instruksi, mengajarkan sesuatu, mereka siap untuk ikut. Ya. Karena mereka sudah menyatakan diri siap, berarti kan itu janji, teman-teman. Kayak kita orang beriman sudah janji, ya, sudah mengikrarkan diri, itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati namanya khianat. Itu salah satu ciri orang munafik. Orang munafik itu tempatnya bukan di neraka lagi, tapi di dasar neraka, keraknya neraka. Orang munafik, teman-teman. Salah satu cirinya ya tadi, dia berjanji tapi dia mengkhianati dirinya, mengkhianati orang lain. Ya, janji yang sudah dia dibuat dilupakan. Ya. Jadi ketika dia sudah ikrar, ternyata Allah hadirkan,
Ya, pemimpin ternyata yang ditunjuk adalah Talut. Jadi Talut itu memang keturunan Bani Israel kesekian, jauh dari Nabi Musa, sangat jauh. Ya, tapi masih orang-orang Bani Israel, Talut itu. Tapi yang menarik lagi-lagi, ya, ternyata mereka tadi sudah ikrar ya. Ketika Talut diangkat, mereka ternyata untuk kesekian kalinya mereka mengkhianati janji yang telah mereka buat sendiri. Ketemu orang kayak begini kira-kira enak apa enggak? Ketemu orang nih janji tapi dia bohong. Kamu punya temen nih, udah nanti kamu besok saya jajanin. Pas besok udah siap-siap mau dijajanin, ternyata enggak. 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali dibohongin kayak gitu, enak apa enggak? Kesel enggak sama orang kayak begitu? Kesel sekali. Ya, kita punya teman seperti itu. Awalnya mungkin berteman, ujung-ujungnya nanti kita akan berpisah. Nggak usah nemenin dia deh. Gitu. Bani Israel kayak begitu. Ternyata ketika Talut dijadikan pemimpin, mereka pada menolak. Kenapa? Karena Talut itu adalah orang miskin. Dari orang miskin diangkat menjadi seorang pemimpin yang memimpin Bani Israel. Mereka nggak mau. Mereka sombong, merasa dirinya orang kaya. Yang diangkat jadi pemimpin kok orang miskin. Kok memimpin kita nggak boleh, mana ada begitu. Ini kesombongan yang sama persis seperti iblis. Iblis itu tidak mau disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, ya, karena merasa saya dari api. Nabi Adam itu, si Adam itu dari tanah. Api lebih mulia dari tanah menurut iblis. Ya. Padahal ya biasa saja. Yang nyuruh juga Allah. Ya. Ternyata Bani Israel menurunkan sifat sombongnya iblis. Ya, ini nggak boleh untuk kita, teman-teman. Ya. Nanti ada teman kita yang mungkin orang tuanya dari sisi ekonominya kurang, ajak berteman. Kalau kita bisa membantu dia, beri, bantu, ya, ditolong. Ya. Nggak boleh hadir dalam diri kita rasa sombong. Karena orang yang dalam dirinya ada sebesar zarah rasa sombong dalam dirinya, itu dia dipastikan tidak akan bisa masuk surga. Itu kecil sekali ada rasa sombong dalam dirinya, nggak boleh masuk surga. Ya. Karena apa? Iblis yang tadinya penduduk surga, sombong, dilemparkan dari surga. Makanya orang yang sombong nggak mungkin masuk ke dalam surga. Makanya orang beriman nggak boleh ada rasa sombong. Yang boleh sombong itu hanya Allah, karena Allah yang memiliki segalanya. Kita lemah. Tadi sepintar-pintarnya manusia, ya, nggak bisa menerbangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7, Isra Mi'raj. Ada nggak teknologi seperti itu? Nggak ada. Ya. Nggak ada teknologi seperti itu. Jadi manusia sehebatnya manusia, sepintar-pintar manusia, mau S1, S2, S3, S-teler, S-tuntung dan seterusnya, itu tetap lemah. Ya, nggak boleh ada rasa sombong. Dan ternyata Bani Israel sombong. Ya. Ini Talut ini orang miskin, mau jadi pemimpin. Ya. Akhirnya mereka dimarahin sama Nabi Samuelnya. Tapi tetap memang sifatnya begitu, teman-teman. Ya. Orang udah dibebasin dari Fir'aun, dikasih makan, malah nyembah patung anak sapi. Memang dari dulu sifatnya begitu. Ya. Jadi memang ini kaum yang atau orang-orang yang menyebalkan. Kalau kita nyebelin banget ini orang, ya. Memang ternyata seperti itu, ya. Ternyata akhirnya Allah berikan sebuah kotak. Allah turunkan kotak namanya tabut disebutnya. Kotak itu ternyata ketika diberikan kepada Nabi Samuel dan orang-orang Bani Israel itu, kotak ini isinya, salah satu isi kotaknya adalah peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka sebelumnya. Termasuk kalau tidak salah itu ada tongkatnya Nabi Musa. Ya. Jadi Allah hadirkan, Allah datangkan isi kotak, ya. Ada kotak, termasuk isinya salah satunya peninggalan-peninggalan para nabi, termasuk tongkatnya Nabi Musa. Mereka melihat tabut ini diberikan kepada Talut, mereka merasa, oh benar berarti Talut ini bukan orang sembarangan yang diangkat. Karena buktinya tabut yang dulu pernah ada dan hilang, ya, peninggalan-peninggalan nabi itu hilang, ternyata dihadirkan lagi oleh Allah dan diberikan kepada Talut. Sehingga dengan adanya tabut itu, kotak yang berisi peninggalan-peninggalan itu membuat diri mereka tenang. Dan mereka siap untuk berjihad bersama di belakang Talut untuk melawan Jalut. Ya. Dan akhirnya dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan Bani Israel, kita disatukan yang tadinya terpencar karena nggak ada pemimpinnya. Yang satu di mana, yang satu kemana, nggak jelas. Hidupnya jadi nggak jelas. Karena ketika diberikan kenikmatan mereka nggak mensyukurinya. Ya, akhirnya diusir
ya, jadi hidupnya nggak jelas. Ya. Hingga akhirnya dikumpulkan pasukan besar Bani Israel sekitar jumlahnya 80 ribuan. Angka yang sangat besar. Masjid Raya ini bisa nggak menampung jamaah 80 ribu, Ustaz? Hah? Ternyata Bani Israel dikumpulkan sebanyak 80 ribu. Ya, itu 80 ribu, itu Stadion Gelora Bung Karno. Itu kapasitasnya 100-an ribu. Ini 80 ribu, berarti ya kurang-kurang dikit, itu hampir penuh. Ya, jadi terkumpul pasukan Bani Israel sebanyak itu, teman-teman. Akhirnya mereka berangkat, yakin karena ada pemimpinnya, karena ada tongkat Nabi Musa yang dulu menghadirkan mukjizat keajaiban bisa membelah laut dan seterusnya. Mereka merasa, wah bisa nih, berhasil. Jadi mereka berjalan rombongan 80 ribu. Tapi teman-teman, yang namanya kita punya cita-cita, impian, kan mereka mau memiliki cita-cita, memiliki impian untuk balik ke rumahnya, ya, yang sudah Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka tidak baik, malah menzalimi dirinya, akhirnya diusir. Mereka punya cita-cita, yang namanya orang mau mewujudkan cita-cita pasti akan banyak ujian, pasti akan Allah uji. Ya. Allah akan uji mereka. Gak begitu saja sampai enaknya aja, enggak. Kayak kita mau lulus sekolah, itu pasti ada ujiannya. Ya. Mau lulus SD, mau lulus SMP, mau lulus SMA, itu pasti ada ujiannya. Mau naik kelas itu ada ujiannya. Ya. Walaupun sekarang online ataupun offline, tapi pasti ada ujiannya. Ini mau dites, belajarnya bener nggak? Kalau bener lulus, naik ke level berikutnya, naik kelas berikutnya, naik kelas berikutnya dan seterusnya. Bahkan nanti S1, S2, S3. Ya. Itu mau sampai cita-cita sebesar itu ada ujiannya. Persis seperti 80 ribu pasukan Bani Israel tadi, berjalan dari tempat mereka kumpul pas itu mau menghadapi tentara Jalut. Sangat jauh. Ya. Perbekalan mereka akhirnya habis di tengah perjalanan. Mereka akhirnya lapar dan haus. Lagi kondisi lapar dan haus, Allah hadirkan di tengah perjalanan. Mereka bertemu dengan oase. Kayak di padang pasir ada oase, paham ya? Itu ternyata kayak danau di tengah padang pasir. Itu nikmat sekali. Mereka udah haus, ada air di depan. Mereka sudah melihat dari kejauhan, wah bahagia sekali. Orang sudah berhari-hari tidak makan, tidak minum, teman-teman. Ya, melihat ada air sejernih itu luar biasa kebahagiaannya. Tapi di sisi itu, ketika mereka sudah sangat haus, mereka mau minum, Allah uji. Ya, lulus nggak ujian? Udah haus dengan sangat, mau minum, Allah uji. Apa ujiannya? Ternyata pas mau minum ada aturannya. Ya, persis seperti kita lah. Ya, kita makan selama 1 tahun, 10-11 bulan, tapi nanti di bulan Ramadan yang sekitar 60-70 hari lagi, insya Allah kita masuk ke dalamnya. Diuji, stop dulu makannya. Sabar dulu. Ya memang kayak begitu. Sudah haus Bani Israel melakukan perjalanan, Allah uji. Gak boleh minum melebihi, ngambil air itu 2 telapak tangan diambil seperti ini, diminum. Gak boleh melebihi itu. Dari 80 ribu ternyata hasilnya nanti akan sangat jauh berkurang. Mungkin sampai situ dulu ya Ustaz ya. Karena waktu azan Isya sudah tiba. Kita insya Allah akan melanjutkan sedikit lagi kisahnya ya setelah sholat Isya. Begitu Ustaz ya. Mungkin demikian, kita tutup dulu, kita berikan kepada guru kita Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna warḍah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, teman-teman, kita lanjut sejenak sedikit lagi ya. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa alur kisah yang memang sudah sepertinya memang sudah kita pahami bersama ya. Tadi sudah masuk ke dalam rangkaian ketika pasukan Tolut berjumlah 80 ribuan ya, ketika mereka kondisinya lapar dan haus, sudah kondisi titik terlemah seperti itu, Allah uji lagi ya.
ternyata lapar dan haus itu tidak cukup untuk menjadi sebuah ujian untuk mereka, ya. Bahkan dikasih lagi ujian berikutnya, ya. Dan ini inspirasi untuk kita dalam menjalani kehidupan, bahwa memang selama kita hidup di dunia pasti insya Allah akan terus hadir ujian, ya. Kapan ujian itu selesai? Ketika kita memang sudah selesai tugas kita di dunia, ya. Kita sudah tutup usia, ujian hidup di dunia ya selesai, ya. Tinggal kita memanen amal. Makanya sesungguhnya ketika orang beriman itu meninggal, ya, satu sisi memang harusnya kita bangga dan juga kita bahagia, ya. Karena orang beriman itu selama hidupnya tugasnya adalah menanam amal. Amal ditanam, amal dikerjakan, amal ditanam, amal dikerjakan, dan seterusnya. Sehingga ketika meninggal itu waktunya memanen amal, ya. Ketika meninggal sudah wafat, nanti di kubur yang sangat sempit itu akan Allah hadirkan teman yang itu adalah perwujudan dari amal-amal yang kita lakukan selama hidup di dunia, ya. Oleh karena seperti pasukan Talut tadi, tidak cukup Allah hadirkan ujian berjalan cukup jauh sampai lapar dan haus. Bahkan Allah tambah lagi ujian berikutnya adalah ketika mereka mau minum ternyata dibatasi, ya. Mereka nggak boleh minum sepuasnya, tapi minum hanya segenggaman tangan saja. Ya, itu bagi kita saja mungkin kalau kita diuji seperti itu bisa jadi kita tidak lulus ujiannya. Ya, kita sudah jalan jauh dari Pekanbaru menuju ke Padang misalkan. Ya, nggak punya uang, udah lapar, udah haus, ya. Ada masjid, ya, ngasih makan, ngasih minum, tapi sedikit gitu loh, ya. Itu pasti kita tidak menghilangkan lapar dan dahaga kita, ya. Apalagi ini perjalanannya bukan berjalan di bawah ataupun masuk di dalam mobil ber-AC, tidak, ya, tapi perjalanan betul-betul di padang pasir sangat jauh, ya. Sehingga mereka dari jumlah 80.000 yang bisa menahan diri untuk mengambil minum hanya segenggaman 2 tangan itu hanya sekitar 300-an orang, ya. Dari 80.000 hanya 300-an orang, ya. Berarti berkurang berapa banyak, ya. Itu banyak sekali, ya. Itu berarti sekitar 79.700. Coba dari 80.000 berkurang 99.700, 79.000, ya. Itu banyak sekali, ya. Berkurang orang berbondong-bondong tidak ikut rombongan untuk pergi menggapai cita-cita yang tadi dijadikan sebuah tujuan awal kita berangkat, ya. Hanya tersisa 300. Itu pasti membuat guncangan orang-orang yang memang tersisa. Kita jadi jalan apa enggak ya? Kita apa mundur saja ya? Ya persis kayak hari ini gitu kan? Ya, orang belajar banyak biasa misalkan ya kuliah. Ya, itu belum tentu nanti yang sama-sama kita belajar di semester 1 itu akan bertahan sampai semester akhir. Ya, itu di sepanjang perjalanan akan berguguran. Ya, termasuk kita ngaji sore ini kan gitu berguguran. Ya, itu sunatullah memang. Ya, di mana-mana seperti itu. Tapi yang menarik adalah seorang pemimpin seperti Talut, dia tidak kehilangan optimis dalam dirinya. Mau 80.000 pasukan, mau 300 pasukan, mau berapapun jumlahnya, pemimpin itu memang harus optimis. Optimisme harus hadir di dalam seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah tidak optimis, ya, dia malah pesimis, ya, bagaimana dia bisa menguatkan timnya, menguatkan pasukannya? Apalagi tadi berkurang sangat banyak, hanya sekitar 300-an, ya. Jadi ya ini untuk kita, ya, para pemuda-pemuda ini, hari ini kita mungkin pemuda, nanti di kemudian hari kita menjadi pemimpin, ya. Harusnya kita kokoh. Mau seberapa berat ujian yang kita hadapi, yang Allah berikan, kita harus kokoh, harus kuat seperti Talut. Akhirnya Talut menguatkan barisannya, 300 dikumpulkan, diberi semangat, dan menyampaikan, diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, salah satu teks yang sangat terkenal sekali, ya. Talut menyampaikan pada umat Bani Israel yang masih tersisa, berapa banyak orang yang jumlah pasukan yang sedikit bisa mengalahkan jumlah pasukan yang banyak, ya. Karena mereka akan menghadapi Jalut dengan pasukannya yang luar biasa, persenjataannya juga jauh melebihi mereka. Mereka tinggal 300, ya. Tapi dikuatkan, bahkan disiapkan doa, ya. Ketika mereka dari sisi jumlah sudah pasti kalah hitungan matematika manusia, ya, 300 melawan ratusan ribu, ya, melawan ribuan, ya, kayak di perang Badar saja. Ketika matematika manusia sudah tidak bisa menjamin sebuah kemenangan,
orang beriman masih punya satu senjata rahasia yang tidak dimiliki oleh musuh-musuh Islam. Orang beriman itu memiliki senjata rahasia, senjata terakhir, dan ini adalah senjata pamungkas, yaitu berupa doa. Ya, maka orang beriman kalau misalkan doa saja itu sudah tidak bisa, ya sudah, dia nggak punya senjata apa-apa lagi. Dia tidak mau berdoa, ya sudah, pasti kalah. Ya, karena dari sisi jumlah yang sudah dipastikan kalah, ternyata masih ada kekuatan tersembunyi yang masih dimiliki oleh orang beriman, itu doa. Ya. Lalu Talut mengajak kaumnya berdoa, ya, meminta kesabaran pada Allah, meminta dikuatkan langkah kakinya, ya, dan diminta pertolongan agar bisa mengalahkan orang-orang yang kafir, ya, musuh-musuh mereka itu Jalut dan pasukannya. Ya, mereka tidak meminta apa-apa, mereka tidak minta pasukan tambahan, wahai Rob tolong kirimkan pasukan tambahan, tidak. Yang mereka minta adalah kesabaran. Rabbi afriq alaina sabran. Ya, minta kesabaran, minta dianugerahi kesabaran. Ya, makanya memang modal besar orang beriman yaitu kesabaran. Ya, makanya nggak benar dan itu tidak bisa dibenarkan ketika orang beriman sampai terucap dari lisannya mengatakan bahwa orang beriman itu sabar itu ada batasnya. Nggak boleh ngomong kayak begitu. Orang beriman itu nggak boleh mengatakan oh sabar itu ada batasnya. Enggak. Kalau sabar ada batasnya berarti dia belum sabar. Ya. Sabar itu nggak ada batasnya, terus. Sampai kapan? Sampai sudah selesai tugas kita di dunia, meninggal selesai, baru berhenti. Ya. Tidak meminta pasukan, tapi Talut meminta kesabaran dan ditetapkan langkah kakinya agar kokoh berjalan, tidak lari mundur. Ya. Dan meminta Allah agar ditolong melawan orang-orang yang kafir. Ya. Dan ternyata ini benar. Ketika sudah bertemu, kita sudah bisa membaca hitungan matematika manusia, itu pasti kalah. Tapi ternyata Allah hadirkan kekuatan ataupun senjata yang Allah belum keluarkan dari awal, dan itu tidak disangka-sangka. Ternyata ada seorang anak kecil, ya, yang kita sudah tahu ternyata anak kecil ini namanya Daud, yang di kemudian hari diangkat menjadi seorang nabi, Nabi Daud. Ya. Ternyata di pasukannya ada anak kecil yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, malah dia yang nanti akan mengalahkan Jalut. Ya. Ini makanya kita pahami bersama. Ya, ketika matematika manusia sudah tidak bisa jadikan sandaran, ya, kita sudah betul-betul mentawakalkan diri kita, bertawakal pada Allah, menyerahkan ini semua pada Allah. Ya, nanti Allah yang langsung membantu kita. Selama kita bersandar kepada manusia, Allah tidak akan bantu dulu, karena dia masih minta tolong manusia. Tapi ketika betul-betul dia sudah minta tolong pada Allah, Allah akan tolong orang tersebut sendiri. Allah sendiri yang akan membantunya. Ya, dengan cara apa? Ya dengan caranya Allah yang tidak diduga-duga. Ya, anak kecil yang tidak diduga-duga malah yang mengalahkan Jalut. Padahal bisa dibayangkan, ya. Dari kisah pertama yang disebutkan Talut. Ternyata yang mengalahkan bukan Talut, malah Daud. Ya. Bahkan yang mengalahkan dengan caranya cara yang sangat tidak diduga-duga sekali lagi. Ya. Itu dengan menggunakan alat yang sangat sederhana, ketapel, dengan 3 buah batu. Ya. Jadi senjatanya sederhana, hanya 3 buah batu itu bisa mengalahkan. Ya. Lagi-lagi yang mengalahkan itu bukan senjatanya, lagi-lagi yang mengalahkan itu bukan banyaknya batu, bukan, tapi rasa tawakal kita pada Allah SWT. Ya. Hanya dengan alat yang sederhana itu ternyata Jalut bisa dikalahkan. Ternyata memang orang-orang beriman itu, teman-teman, orang beriman itu mendapatkan kemenangan itu dari sesuatu yang sederhana, tidak dengan kemewahan, ya, tidak dengan peralatan yang canggih, tapi dengan kesederhanaan diri, kesederhanaan jiwa. Itu bisa membuat hadirnya yang tadinya terlihat itu sebuah kekalahan itu bisa jadi sebuah kemenangan. Ya. Jadi sekarang kalau orang beriman mau menghadirkan kemenangan, tapi dia malah menunjukkan ketidaksederhanaan dalam diri dia, berarti kemenangan masih sangat jauh. Ya. Alatnya cuma ketapel doang dengan batu, ternyata bisa mengalahkan Jalut yang ditakuti Bani Israel sampai mereka keluar dari Palestina itu. Ya. Ternyata alat hanya butuh sederhana, itu bisa mengusir orang sosok yang sangat ditakuti. Ya. Lagi-lagi PR besar adalah mari kita coba yang tadinya kita mungkin bersandar ke orang lain, bersandar ke sosok, bersandar ke tokoh, bersandar ke lembaga agar cita-cita kita berhasil, itu tolong dihilangkan. Ya. Keberhasilan, kemenangan bukan berasal dari orang yang kita sandari, bukan dari lembaga yang kita sandari,
Tapi ketika kita sudah bersandar hanya pada Allah, itu kemenangan akan Allah berikan, ya. Karena kemenangan itu adalah hak prerogatif Allah, ya. Itu Allah yang berhak memberikannya. Dengan cara apa itu terserah Allah. Persis seperti perang Badar, ya. Jumlah sudah kalah, peralatan sudah kalah, tapi Allah menangkan, ya. Berbagai macam perang, ya. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini inspirasi besar dari tadabbur kisah di sore hari ini, maghrib dan menjalankan isya hari ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah inspirasi yang kemudian bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang menghadirkan kemenangan karena memang betul-betul bersandar hanya pada Allah SWT, bukan seperti Bani Israel yang tadi, ya. Kaum yang seperti itu ya nanti akan ditinggalkan seperti tadi, ya. Biarkan mereka menghabiskan sisa hidupnya dengan dunia. Dia mengambil air minum dengan sangat banyak hingga mereka perutnya kekenyangan, nggak bisa bergerak, ya. Kadang memang biarkan saja orang-orang yang memang sudah mengejar dunia, mereka puas dengan dunia, kenyang sampai dunia, biarkan saja, ya. Tapi tetap ada orang-orang yang harus terus menjalankan cita-cita besar, tujuan besar. Itu harus senantiasa harus ada orang-orang yang berusaha menggapai cita-cita tersebut. Mungkin demikian teman-teman, ya. Syukran jazakallahu khair sudah hadir di masjid hari ini, ya. Berkenan mendengarkan kami di depan, ya. Yang sebenarnya kami adalah tamu, ya. Hanya ingin berguru di Pekanbaru, ya. Tapi oleh guru kami Ustaz Muhammad ya dihadirkan, ya. Ini qadarullah, Allah yang mentakdirkan ini semua. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan nafas istighfar, hamdalah, dan doa majelis. Kami kembalikan pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.